Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memulai doa pagi kita. Namun sebelum kita bersama-sama melakukan doa pagi, mari kita memuji Tuhan dari pujian berikut ini. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memulai hidup kami dengan datang kepada Tuhan, bersaat teduh dan juga memuji Tuhan. Tuhan berkati agar hamba-Mu ini juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Kolose 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Demikian sabda Tuhan. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah percobaan. Percobaan itu kira-kira begini. Ada dua tanaman dari jenis yang sama, dari bibit atau benih yang sama, ditanam di pot yang berbeda, dan keduanya mendapat perlakuan yang sama juga.
diberi pupuk yang sama, mendapat sinar matahari yang juga sama. Pendeknya semuanya sama. Semuanya dilakukan dan dengan cara yang sama. Namun tetap ada perbedaannya. Perbedaannya hanya satu saja. Ketika menyirami satu pot ini, maka orang yang menyiraminya diminta untuk menyirami bersama-sama dengan kata-kata yang baik. Jadi pot ini disirami, kemudian sambil disirami, si orang yang menyiram ini diminta berkata-kata yang baik kepada si pohon ini. Aduh, kamu pohon yang baik, kamu pohon yang tumbuh dengan subur, nanti kamu bermanfaat bagi banyak orang, begitu. Nah, satu pot yang lain, di tanaman yang lain ini, orang yang menyiramnya itu diminta untuk menyiram sambil mengeluarkan kata-kata yang buruk, mencaci, memaki. Wah, kamu, dasar kamu ini tanaman tidak berguna. Apa gunanya kamu ini? Disiram juga susah, dikasih pupuk juga susah. Memang kelihatannya kayak orang yang gak jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Ngomong kok sama tanaman begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu kira-kira apa hasil akhir dari dua tanaman yang diperlakukan dengan cara yang berbeda? Satu dengan kata-kata yang baik, satu dengan kata-kata yang buruk dan penuh caci makian. Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Tanaman yang disirami dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan pujian, itu menjadi tanaman yang tumbuh dengan baik juga, dengan subur, bahkan juga dengan berbuah, dengan lebat, seperti itu. Nah, sedangkan sebaliknya, tanaman yang disirami tetapi disiraminya dengan cacian, dengan makian, maka yang terjadi adalah tanaman itu layu dan bahkan mati. Bapak Ibu, percobaan-percobaan seperti ini tuh sudah banyak sekali dilakukan ya. Ada yang dilakukan dengan tanaman seperti yang saya ceritakan tadi. Ada juga yang dilakukan dengan makanan, entah telur rebus gitu ya. Ada macam-macam. Dan hasilnya itu memang seperti itu. Melalui percobaan-percobaan yang sudah puluhan atau ratusan kali itu, kita tahu bahwa ternyata betapa dahsyatnya efek dari kata-kata. Betapa dahsyatnya kata-kata yang kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, dalam bacaan kita, Paulus kembali lagi menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengendalikan kata-kata yang muncul keluar dari mulut kita. Hendaklah, kalau kata Paulus dalam ayat kita tadi, kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang menyenangkan dan menarik. Hal itu dilakukan bukan supaya orang yang mendengarnya itu menjadi tertarik kepada kita, bukan. Tetapi kalau dalam rangka apa yang Paulus katakan, itu supaya pada akhirnya orang yang mendengar itu tertarik pada berita Injil, pada keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Paulus berkata, di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, ya, pergunakanlah kata-kata yang menarik, pergunakanlah kata-kata yang seharusnya orang lain senang untuk mendengarnya, kata-kata yang menyenangkan dan kata-kata yang menarik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia pada saat ini mengajarkan banyak sekali kosakata yang buruk, yang tidak baik, yang kasar,
Dan hal itu sangat mudah sekali kita temui di dalam sosial media. Wah, sering sekali kita dengar seperti itu. Dan bagi saya, Bapak Ibu, kita jadi terbiasa mendengar kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak bermanfaat atau membangun itu. Bahkan ada juga kata-kata yang kasar itu sekarang tumbuh menjadi kata-kata kekinian. Sehingga kalau tidak mengucapkan kata-kata yang seperti itu, malah dianggap nggak gaul, malah dianggap nggak asik. Karena kata-kata itu tidak lagi menjadi kasar, tetapi menjadi kata-kata dalam pergaulan sehari-hari. Belum lagi, mungkin ada juga orang yang tumbuh dalam sebuah keluarga di mana keluarga itu, anggota keluarganya saling sangat terbiasa merendahkan orang lain, merendahkan anggota keluarga yang lain melalui kata-kata. Dan itu sudah sangat biasa sekali. Akhirnya ketika dunia ini mengajarkan tentang kata-kata yang kasar, dunia ini untuk mengajarkan kata-kata yang tidak membangun, dunia ini membuat kita semakin lama semakin merasa terbiasa dengan kata-kata yang menyakitkan. Tanpa kita sadari, ternyata bagi orang lain, bahkan terutama bagi orang-orang yang terdekat dengan kita, itu berimbas, itu mengakibatkan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, saya pernah mengalami atau mendampingi seorang anak remaja yang tidak mau kemudian membuka dirinya, yang tidak mau untuk bergaul bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya menggunakan kata useless. Wah, kamu kan useless gitu. Padahal mungkin bagi teman-temannya, bagi mereka itu biasa, dan itu dianggap sebagai sebuah guyonan atau candaan. Tapi itu nancep, sehingga dia mencap dirinya bahwa dirinya memang tidak berguna, useless. Ya. Kata-kata yang buruk akan menghasilkan dampak buruk, tetapi kita tidak menyadari bahwa kata-kata itu buruk. Cuma diomongin begitu aja. Tapi bagi sebagian orang, ternyata itu sangat berdampak buruk. Bahkan bukan cuma bagi sebagian orang, bagi banyak orang, lambat laun itu yang dikatakan, yang secara tidak disadari, yang dianggap guyonan, menjadi sebuah kebenaran yang dia pegang dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apakah kita mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita? Apakah kita rindu untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus? Bagaimana caranya? Apakah kita harus bekerja keras untuk kemudian nanti bisa meninggalkan warisan harta yang luar biasa banyaknya kepada anak-anak kita? Atau kita mulai belajar teologi supaya kita mulai bisa menginjili kepada orang-orang lain? Tidak perlu. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang begitu besar. Mulailah dengan hal yang sangat sederhana. Apa itu? Firman Tuhan katakan, berupaya untuk selalu mengucapkan hal-hal yang menyenangkan dan menarik. Gampang kan? Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, tetapi kita hanya berupaya untuk mengucapkan hal-hal yang menyenangkan dan menarik. Dengan demikian, kita justru membantu orang-orang yang terluka dalam hidup ini kembali mempunyai kepercayaan diri bahwa dirinya berguna dan dikasihi Allah. Dengan demikian, kita juga memperkenalkan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oh, pengikut Kristus itu kata-katanya seperti ini loh, menyenangkan dan menarik. Bukan justru malah kemudian tidak menjadi berkat karena kata-kata yang kita keluarkan menyakitkan
orang lain. Bapak Ibu mau menjadi berkat? Mudah. Berupayalah untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan menarik. Karena di balik kata-kata yang ada, ternyata terdapat kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami boleh belajar untuk mengendalikan kata-kata kami. Berkati kami supaya kami bisa memilih setiap kata-kata, sehingga kata-kata yang kami ucapkan itu kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menarik, bukan untuk supaya orang menjadi tertarik dan menyanjung kami, tetapi sebaliknya juga menjadi orang-orang yang semakin mengenal Kristus, yang memberikan kepada kami kata-kata yang damai dan sejahtera di dalam bibir dan lidah kami. Tuhan, kami mau memulai pagi ini dengan berjanji kepada Tuhan, mengupayakan agar kata-kata kami yang keluar pada hari ini adalah kata-kata yang menyenangkan dan menarik. Bahkan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari yang selanjutnya. Ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa terus mengikuti doa pagi yang diadakan oleh GKI Gatot Subroto Purwokerto setiap hari Selasa dan Kamis jam 5 pagi. Sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama menaikkan pujian berikut ini. Salam. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu,